Aku menemukan di mana suamiku menyembunyikan selingkuhannya. Aku ingin melihat wanita seperti apa yang bisa lebih baik dariku, yang bisa membuat pria seperti Luke, yang sangat disiplin dan terkendali, sepenuhnya patuh. Kamu pasti ibunya Luke, kan? Bu, apa aku benar-benar terlihat setua itu? Pacarnya Luke yang muda ini ternyata mengira aku ibunya. Lucu sekali. Aku dan Luke mulai dari nol dan bekerja keras selama bertahun-tahun. Setelah punya anak, aku tidak bertingkah seperti istri kaya lainnya dan menghabiskan setiap hari di spa. Aku masih menghabiskan waktu di pabrik. Kupikir aku bisa menyeimbangkan karier dan pernikahan, tapi aku lupa bahwa pria seperti Luke tidak menghargai wanita kuat yang menua dan sukses. Jika dia memilih cinta, maka bisnis tidak berguna baginya. Silakan, masuk. Ini. Bu, ini adalah peta kencan Luke dan aku. Setiap bulan, dia mengajakku ke tempat yang berbeda. Jadi perselingkuhan Luke dimulai lebih awal dari yang kukira. 2.000 kaki persegi, di pusat kota. Tingkat dekorasi seperti ini pasti menghabiskan sekitar 50 juta dolar. Bu, biar saya bantu. Apa dia membelikan rumah ini untukmu? Ya, Luke bilang ini hadiah untukku. Kado karena lulus ujian doktorku. Kado. 10 tahun pernikahan, Luke tidak pernah memberiku kado. Meskipun kita telah menghasilkan banyak uang, dia tidak pernah membelikanku barang yang mahal, bahkan tidak di ulang tahunku. Sayang, hari ini ulang tahunku. Kapan kamu pulang untuk merayakannya bersamaku? Kamu wanita dewasa, masih merayakan ulang tahun seperti anak-anak. Ada sesuatu yang muncul di perusahaan malam ini. Rayakan saja sendiri. Aku selalu berpikir bahwa waktu yang mengubah cinta menjadi kasih keluarga, bahwa kesederhanaan adalah yang terpenting. Ternyata cinta tidak berubah. Ia hanya berpindah. Ibu, minumlah air. Ibu, Luke dan aku benar-benar saling mencintai. Tolong izinkan aku menikah dengannya ya. Kapan kalian berdua bersama? 2 tahun lalu. Luke dan ayahku sedang mengerjakan proyek bersama. Saat itu, dia jatuh cinta padaku. Pada pandangan pertama. 2 tahun lalu? Queen, ada masalah dengan pesanan perusahaan. Aku harus pergi menemui klien. Jika kamu benar-benar merasa tidak enak badan, suruh asistenmu membawamu ke rumah sakit. Luke, itu hanya pesanan kecil 100.000 dolar. Tidak bisakah kau lewatkan? Jangan konyol. Dulu, aku tidak mengerti. Itu hanya pesanan 100.000 dolar. Kami telah membangun aset bersama kami hingga puluhan juta dolar. Apakah kami benar-benar membutuhkan 100.000 dolar lagi? Ibu, kamu tidak tahu. Luke bilang bahwa setelah dia bersamaku, dunianya yang awalnya gelap menjadi terang. Ayahku seorang peneliti. Luke membantunya menyelesaikan masalah besar. Luke luar biasa. Luke, ibu, Luke, dan aku benar-benar saling mencintai. Bisakah kamu setuju untuk mengizinkanku menikah dengannya? Tahukah kamu dia punya istri? Jadi kamu tahu dia sudah menikah? Luke bilang dia sama sekali tidak mencintainya. Mereka hanya dalam perjanjian bisnis, tidak ada cinta. Luke juga bilang dia terlihat lebih tua dari tantinya. Tidak punya rasa romantis. Dia hidup seperti pria. Kulitnya kasar. Kamu bisa lihat. Kamu sudah bekerja keras, Queen. Kamu pahlawan keluarga kita. Ibu juga berpikir begitu kan? Ibu juga tidak suka dia kan? Benar. Saya juga tidak suka dia. Lebih dari 1 dekade tenggelam dalam pekerjaan. Tanpa perawatan kulit, tidak pernah berdandan. Wajah saya akhirnya terlihat tua dan letih. Versi diri saya itu, saya benar-benar tidak bisa menyukainya lagi. Pokoknya, Luke bilang mereka akan bercerai cepat atau lambat. Dia tidak mencintainya, jadi saya tidak keberatan, selama dia benar-benar mencintai saya. Dia tidak pernah mencintai saya. Dulu, kami diperkenalkan oleh seorang teman. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia bilang ke temannya bahwa saya adalah gadis impiannya. Dia bahkan bersumpah tidak akan menikahi saya sampai dia menghasilkan uang. Kami memulai bisnis tahu bersama, tidak pernah tidur nyenyak semalaman.
Saya sangat lelah sampai rambut saya putih dalam semalam. Wajah saya menunjukkan semua penderitaan. Saya terlihat seperti 40 atau 50. Suatu kali, dia mabuk dan berlutut di depan saya sambil menangis, memeluk saya dan berkata, "Maaf." Maaf, Queen, ini semua salah saya. Saya membuatmu menderita. Dulu, setelah Luke dan saya menikah, dia rendah hati dan sopan pada saya. Dibandingkan dengan betapa romantisnya dia dengan Mia sekarang, betapa perhatiannya dia sangat berbeda. Sudahlah. Apakah dia tulus kepada siapapun, atau hanya berpura-pura? Tidak penting lagi. Ibu, saat saya menikah dengan Luke, saya tidak menginginkan apapun. Saya hanya ingin bersamanya. Ibu, saya mohon ibu, tolong biarkan kami bersama. Oke? Karena dia bilang tidak ada cinta. Mari kita putus secara baik-baik. Luke, Sayang, apakah kamu lapar? Aku bawakan makanan favoritmu, sup mie ayam liu, dan aku akan sampai dalam 15 menit. Sup mie ayam liu. Sayang, aku ingin yang ringan. Dan tempat mie liu itu sangat populer, jadi bisa kamu ambilkan untukku. Dulu, dia pura-pura tidak tahu akan kebutuhanku, dan kupikir dia hanya tidak mengerti. aku sayang kamu sayang. Sekarang aku sadar bukan karena dia tidak mengerti. Tapi dia sudah tidak mencintaiku lagi. Jadi selidiki transaksi keuangan Luke secara menyeluruh. Dan Luke, karena kau telah menghambur-hamburkan uang hasil susah payahku pada wanita lain, maka sudah saatnya kau membayar harganya. Sayang, Kamu sudah kembali. tebak apa yang aku bawakan untukmu? Sesuatu yang sangat bagus. Apakah itu safir yang kulihat di mall? Sayang, kamu yang terbaik. Kemarin saat aku belanja, aku hanya meliriknya sekali, dan kamu membelikannya untukku. Jadi aku juga punya kejutan untukmu. Kejutan apa? Kau memberiku safir, dan aku akan memberimu seorang bayi. Benarkah, Mia, kamu hamil? Tentu saja, apa aku berbohong padamu? Karena ibu ada di sini, kita harus memberitahunya kabar baik itu. Ah, ibu. Ibu? 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 Queen, apa yang kamu lakukan di sini? Queen, ada apa? Lampiaskan padaku, jangan ganggu Mia. Luke, ada apa? Tidak, dia memang terlihat lebih tua, tapi dia bukan ibuku. Dia adalah mitra hukumku, dan juga istriku. Ibu? Queen, aku tidak bermaksud begitu tadi. Ya, itu aku. Tidak apa-apa, Mia, kamu tidak perlu meminta maaf padanya. Queen, ini bukan tempatmu. Silakan pergi. Queen, suami yang sudah 10 tahun lebih bersamamu, suamimu yang baik itu, benar-benar menjijikkan. Apa yang kamu lakukan? Mia, kan, permintaanmu tadi, aku setuju. Luke, Senin depan, bawa KTP-mu, temui aku di kantor catatan sipil. Queen, kamu tahu Mia hamil. Kamu tidak boleh membuat wanita hamil marah. Cukup, dia tidak bisa menggantikanmu. Berhenti bertingkah seperti anak kecil, oke? Kamu harus tahu, jika kamu menceraikanku, seluruh perusahaan kita bisa hilang. Ah, Luke tahu aku memperlakukan pabrik itu seperti anakku sendiri. Perceraian akan membagi setengah aset. Dia mengancamku. Manu, kamu benar. masih peduli, ya? Tolong aku, bantu aku membuang sampah ini. Terima kasih. Luke, apa kamu benar-benar pikir aku datang tanpa persiapan hari ini?
Queen, tamumu sudah datang. Tanaman itu adalah karya hidupmu. Dan kau menjualnya begitu saja? Sekarang, selain anakku, aku tidak menginginkan apapun. Tanda tangani saja. Senang berbisnis denganmu. Bersediakah kau makan malam denganku? Maaf, mungkin lain kali. Aku harus menjemput anakku. Leo, ini untukmu. Terima kasih, Ibu Cantik. Kau baik sekali, Ibu Cantik. Jadi Leo, apakah kau lebih suka ibu cantik atau mama? Aku suka Ibu Cantik. Leo dan Mia, sejak kapan mereka begitu dekat? Kalau begitu, aku akan memberi Leo adik laki-laki untuk bermain. Oke. Cium Tante Mia. Leo tidak pernah mau menciumku. Tidak percaya. Luke sengaja melakukan ini agar aku lihat. Jadi itu alasannya. Pantasan Leo, sejak dia masuk TK, menjaga jarak dariku. Leo, kamu kembali. Di TK hari ini, apa ada hal menarik yang terjadi? Ceritakan semuanya pada ibu. Ya? Aku tidak butuh kebaikan palsumu. Beraninya kau bicara seperti itu pada ibumu? Aku tidak menginginkannya. Aku ingin Ibu Cantik. Diam. Pergi ke kamarmu. Kemari, Sayang, Leo, dia. anak-anak tumbuh besar. Pemberontakan itu normal. Mungkin karena kamu terlalu keras padanya. Mungkin. Kupikir itu adalah kekerasanku yang membuatnya melawan. Aku tidak pernah menduga alasan sebenarnya seperti ini. Kupikir semuanya ada dalam kendaliku. Kupikir kita adalah keluarga yang bahagia. Makan malam sudah siap. Sekarang tampaknya semua ini hanyalah fantasi, gelembung. Luke, apa kau pikir aku akan terus menelan harga diriku demi anak? Kau salah. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan aku pergi. Holly, catatan yang kuminta kau kumpulkan tentang Luke transfer ke Mia. Kirimkan padaku sekarang. Iya. Sekarang juga. Bukankah kamu selalu ingin punya anak perempuan? Aku akan memberimu satu. Hei, lepaskan aku, Luke. Kamu hanya ingin menggunakan anak untuk mengikatku, kan? Aku bilang, tidak akan. Baiklah, aku menghormati keinginanmu. Lagi pula, aku sudah kehilangan minat padamu. Minggu depan, perusahaan akan mengadakan gala tahunan. Pastikan siapkan bonus untuk staf. Setiap tahun, untuk bonus akhir tahun karyawan, dia selalu suka membuat pertunjukan besar saat membagikan uang tunai. Beberapa kali, dia memberikan terlalu sedikit atau terlalu banyak, menyebabkan cukup banyak perselisihan karyawan. Apa kamu tidak mendengarku? Ingat untuk menyiapkan bonus untuk staf. Tapi kamu hanya berharap membeli loyalitas orang dengan uang ini. Kamu punya rencana itu, tapi kamu diam-diam memindahkan uangnya. Kamu bodoh. Luke, beraninya kamu membahas bonus akhir tahun. Keuntungan perusahaan, kamu berikan semuanya pada Mia. Kami bahkan tidak punya cukup untuk anggaran tahun depan. Bagaimana kami bisa memberikan bonus? Saatnya aku pergi. Ibu, Saya masih punya anak saya. kau pergi. Leo, ikutilah ibu. Kau tidak akan kembali? Betul. Tidak akan kembali. Ikut ibu, ya? Keren. Lalu Tante Mia bisa mengajakku keluar setiap hari. Kau, apa katamu? Pergi sekarang. Aku ingin bermain dengan Tante Mia setiap hari. Leo, jika ibu pergi, dia tidak akan kembali. Kau tidak akan pernah melihatku lagi. Lebih baik lagi. Lalu Tante Mia bisa pindah ke sini. Aku bisa makan camilan kapan saja, bermain kapan saja, menonton TV kapan saja. Saya pikir, meskipun saya pergi, saya harus tetap memikirkan anak saya dan merencanakan masa depannya. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa dia tidak peduli padaku sama sekali. Sebaliknya, dia sangat menantikan kedatangan Mia.
Merekalah keluarga yang sesungguhnya. Selama ini, sayalah yang terasing. Kalau begitu, kenapa saya harus terus merencanakan masa depannya? Tante, meskipun aku mengembalikan Luke kepadamu sekarang, dia tidak akan kembali. Aku akan merawat dia dan Leo dengan baik. Oh, dan aku mengandung anak laki-laki. Luke berjanji padaku bahwa semua miliknya akan diberikan padaku dan anak kami. Sayang, tempelkan telingamu di perutku. Bayinya sudah bisa mendengar suara sekarang. Luke, urusan antara kita tidak akan berakhir begitu saja dengan perceraian sederhana. Bukankah kau menantikan gala tahunan? Saat waktunya tiba, saya akan memberimu hadiah yang tak terlupakan. Selamat. Tahun ini, proyek perusahaan kita menghasilkan 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Tahun baru sudah hampir tiba. Bapak Smith, Anda tidak bisa melupakan kami semua. Apa yang Anda katakan? Saya percaya Bapak Smith pasti tidak akan memperlakukan kami dengan buruk. Benar, Bapak Smith? Tentu saja. Kalian semua bekerja keras tahun ini. Bonus kalian akan digandakan. Haha, Bapak Smith, itu sangat murah hati. Meskipun kami dipromosikan oleh Ibu Davis, tetapi hanya Bapak Smith yang membuat kami melihat masa depan yang cerah. Aku tidak percaya. Bahkan orang-orang yang saya promosikan semua ada di pihak Luke. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan kepada kekasih saya. Selamat, Bapak Smith. Ya, Bapak Smith. Melihat Anda menemukan cinta sejati, kami semua senang untuk Anda. Ya. Terima kasih semuanya. Oh, ngomong-ngomong, di mana Ibu Davis? Mungkinkah dia takut datang? Hahaha. Dan dia tidak datang? Di gala tahunan sebelumnya, Queen selalu menjadi yang pertama tiba. Kenapa dia tidak muncul kali ini? Maaf, nomor yang Anda tuju? Maaf, nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak tersedia. Chloe, ke sini. Di mana Queen? Hubungi dia segera. Queen sudah tidak bisa dihubungi selama seminggu. Siang ini, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan perusahaan. Akunnya benar-benar kosong. Apa? Tidak ada uang? Di mana uangnya? Ini. Apa yang terjadi? Tidak ada 1 sen pun tersisa. Pertunjukan sesungguhnya dimulai. Semuanya, maaf muncul seperti ini untuk bertemu kalian semua. Semuanya, maaf saya harus berbicara kepada kalian semua seperti ini. Karena Luke secara diam-diam menggadaikan saham perusahaan dan menggelapkan banyak dana perusahaan untuk Mia untuk membeli rumah, mobil, dan barang mewah lainnya. Dana perusahaan habis, jadi kami tidak bisa membayar bonus akhir tahun kalian. Bapak Smith, apakah Queen berkata jujur? Bapak Smith, Anda benar-benar menghabiskan bonus akhir tahun kami untuk perusak rumah tangga itu? Bapak Smith, jawab pertanyaan kami, saya. Sebagai salah satu pemimpin perusahaan, saya sungguh minta maaf tentang ini dan saya malu karenanya. Jadi, saya telah memutuskan untuk menjual semua saham saya dengan diskon untuk memberi semua orang kompensasi yang kalian dapatkan. Syukurlah Queen mendukung kami. Ya, terima kasih Tuhan Queen, ada di sini. Bapak Smith sudah keterlaluan. Dia tidak peduli pada kami. Saya sudah memutuskan. Setelah saya mendapatkan bonus akhir tahun, saya akan berhenti. Siapa tahu apa yang Bapak Smith akan lakukan selanjutnya untuk kekasihnya? Sudah waktunya mencari pekerjaan baru. Tepat. Luke, Kemari. Cari Queen dan bawa dia ke sini. Ya? Bapak Smith, lama tidak bertemu. Tapi hari ini, saya harus memanggil Anda Luke kecil. Blake, ini gala tahunan perusahaan saya. Apa yang kamu lakukan di sini? Bapak Smith, kamu sangat pelupa. Queen baru saja berkata dia menjual sahamnya agar semua orang bisa mendapatkan bonus akhir tahun mereka. Apa maksudmu? Semuanya? Saya Blake. Saya yakin kalian semua kenal saya, tapi hari ini saya di sini bukan sebagai pesaing. Sebaliknya, saya pemegang saham perusahaan. Sekarang, pemegang saham baru seharusnya sudah tiba di gala tahunan. Dia akan bertanggung jawab atas pekerjaan semua orang. Baiklah, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Selamat tinggal. Saham Ibu Davis dijual kepada saya dengan harga bagus agar semua orang bisa mendapatkan bonus akhir tahun mereka. Jadi, hari ini, sebagai anggota Dewan Perusahaan, saya akan menugaskan ulang posisi semua orang. Tentu saja, itu termasuk Bapak Smith.
Bapak Smith, ini dari Queen. Luke, Ini baru langkah pertama. Luke Smith, saya akan memastikan kamu dan Mia hidup dalam kemiskinan. Apakah seorang wanita bernama Queen menginap di sini? Maaf, Pak, kami tidak dapat mengungkapkan informasi pribadi tamu kami. Lihat baik-baik, dia istri saya. Luke Smith, bagaimana kamu bisa masuk? Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Kamu serius tentang ini? Apa kau serius? Apalagi, Baiklah. apa yang kau lakukan? Queen, hari ini di perusahaan, kau membuat hubunganku dengan Mia diketahui semua orang, dan mempermalukanku. Aku akui itu. Bukan aku yang mempermalukanmu. Kau sendiri tidak punya malu. Selingkuh dalam pernikahan. Baiklah, baik. Jangan bicarakan Mia. Baik. Aku bertanya padamu. Menjual perusahaan, masalah besar, kenapa kau tidak membahasnya denganku, tanpa memberitahu? Apa kau begitu membenciku? Ya, kau bahkan rela menyerahkan pabrik, dan bersikeras menceraikanku? Apa maksudnya? Luke, apa kau begitu marah karena kau kehilangan perusahaan dan harga dirimu? Atau karena aku minta cerai kau kesal? Aku. Tentu saja aku. Jangan jawab aku. Tidak masalah. Aku tidak peduli sama sekali. Queen, kau benar-benar mau membuat keributan? Pikirlah sesukamu. Apa karena hubunganku dengan Mia kau akan tinggalkan keluarga kita dan anak kita? Sudah kubilang dia adalah kesalahan. Aku bisa mengatasinya. Kenapa kau begitu dramatis? Tanda tangani. Surat cerai. Aku tidak mengerti apa gunanya perceraian ini bagimu. Aku tidak melihat apa yang kau dapat dari perceraian ini. Kau tertawa apa? Hei, Luke. Apa aku sudah memaafkanmu karena berselingkuh berkali-kali sampai kau lupa bahwa pernikahan butuh kesetiaan? Kau ingat, pertama kali kau mengkhianatiku. Bagaimana kau berlutut di depanku dan bersumpah kau salah? Ibu Davis, kapan kau berencana membayar kembali $2 juta yang kau hutang padaku? Mari kita bicarakan langsung besok. Queen, aku benar-benar brengsek. Ini semua salahku. Aku bersumpah tidak akan mengulanginya. Aku bersumpah. Aku benar-benar tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Jika aku melakukannya, aku akan pergi tanpa apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Sekarang aku ingat. Queen, Kau tahu, Luke. Setelah aku memberimu satu kesempatan itu, setiap kali kita bersentuhan, itu membuatku merasa benar-benar jijik. Queen, jangan lupa, kita masih punya seorang putra. Bagaimana kau tega membiarkan kami? Berani kau membicarakan putra kita? Jika bukan karena putra kita, apa kau pikir aku akan menelan rasa jijikku dan tetap bersamamu? Bawa putra kita dan tinggallah bersama Mia. Buat dia menjauh dariku. Bukan itu maksudku. Bukan maksudmu. Sekarang putra kita memanggil Mia ibu. Kalian bertiga adalah keluarga sebenarnya. Tidak. Tidak, Queen, aku tidak. Bukan seperti yang kau kira. Apa yang masih kau ragukan? Bukankah ini yang kau inginkan? Blake,
Itu playboy yang tidak bisa dipercaya baru saja SMS saya sekarang. Queen, bagaimanapun juga, aku tidak pernah berpikir untuk menceraikanmu. Demi Blake, kamu bersikeras menceraikanku. Bagaimana bisa? Tidak. Kenapa aku harus menjelaskan padanya? Bicara. Ayo, katakan sesuatu. Tadi, kamu begitu benar saat menuduhku berkhianat. Jangan bilang kau dan Blake tidak bersalah. Terserah, kamu mau berpikir apa? Rendah sekali. Pikiran kotor. Melihat semuanya kotor. Hahaha, apa? Aku kotor? Apakah aku yang kotor? Atau kamu yang tidak tahu malu? Queen, kau dan Blake sangat mencurigakan. Kamu baru saja menjual perusahaan. Dengar, perusahaan ini bukan milikmu sendiri. Berani-beraninya kamu bicara soal perusahaan? Kamu ambil uang perusahaan dan menghabiskannya dengan pelakor. Dulu, bagaimana bisa kamu tidak memikirkan kelangsungan perusahaan? Hah? Jangan membuat dirimu terdengar begitu mulia. Queen, jika kamu benar-benar peduli pada perusahaan, tentu kamu tidak akan menjualnya ke Blake dengan harga murah. Karena kamu tidak pantas. Jika bukan karena membayar karyawan, aku akan menjualnya lebih murah lagi. Baiklah. Kamu hebat. Kamu mau cerai, ya? Mimpi. Queen, aku tunggu kamu datang padaku dan anakku dan minta maaf sambil berlutut. Kamu pikir ini bisa menjebakku? Naif. Bagaimanapun, aku akan bercerai. Maafkan aku. Terakhir kali aku mengira kamu adalah Ibu Luke. Tapi itu cuma karena kamu. Kelihatan lusuh. Kamu nggak tersinggung kan? Terserah. Bagus. Apa yang kamu mau? Leo, Ibu mau ngomong sama dia, pergi main sendiri. Oke, aku akan dengerin Ibu Cantik. Aduh, Leo, kenapa kamu jatuh? Sakit nggak? Ibu Cantik bener. Lihat, dia nggak mau aku lagi. Ibu Cantik, aku nggak apa-apa. Anak ini, persis seperti Luke, susah diatur. Kamu bilang kamu dan Luke sudah nggak ada perasaan lagi? Terus kenapa kamu nggak cerai? Menunda-nunda ini buruk buat kamu, buat dia, dan buat semua yang terlibat. Apa kamu takut meskipun sudah punya anaknya? Kamu masih cuma perusak rumah tangga yang memalukan. Aku tahu kamu nggak senang, tapi kamu nggak bisa memaksanya. Kalau kamu terus bertahan, itu nggak ada gunanya. Di mata Leo dan Luke, kamu sudah jadi orang luar. Kenapa kamu nggak melepaskan? Kamu salah soal itu. Yang bertahan di sini bukan aku, tapi Luke. Bagaimana mungkin? Kenapa enggak? Daripada buang-buang waktu debat sama aku, kembali dan rayu. Lukemu, bujuk dia, bisikkan di telinganya, dan buat dia tanda tangan perjanjian dan selesaikan. Tunggu, kamu benar-benar tanda tangan? Jadi yang selama ini menunda-nunda, menolak bercerai, selama ini adalah Luke. Mia bakal kembali dan bikin keributan. Mungkin, Luke tidak punya pilihan selain bercerai. Queen, gimana kamu bisa segitu nggak tahu malunya? Untuk bercerai, kamu malah ganggu Mia. Kamu ingin bercerai, ambil uangku, dan bersenang-senang dengan Blake? Mimpi aja. Karena Luke menolak bercerai, aku harus membawanya ke pengadilan perceraian. Kesalahannya sudah tak bisa diubah. Tapi, menyewa pengacara biayanya mahal banget. Di mana aku bisa dapat uang? Hei, Nona. Mau buah? Tidak, makasih. Aku lagi tidak selera makan sekarang.
Hei, hei. Kalau tidak makan sekarang, bisa makan nanti malam. Ini adalah buah yang kami petik sendiri. Manis dan wangi sekali. Coba satu. Kalau tidak manis, gratis. Bagaimana rasanya? Manis, kan? Iya, manis banget. Ibu, berapa harga kelapa ini? Tidak mahal, 10.000 rupiah per buah. Semurah itu? Iya. Semua ini kami petik sendiri, hasil kebun sendiri, sangat manis. Kelapa ini, kalau bisa diolah menjadi jus dan buah kering, dan diberi merek alami, pasti bisa menghasilkan uang. Ibu, berapa banyak kelapa yang ibu punya? Atau tetangga atau teman ibu menanam kelapa jenis ini? Iya, banyak sekali. Semuanya. Puluhan ton. Hei, Nona. Kenapa kamu bertanya? Ibu, semua kelapa ibu, saya ambil semuanya. Hah? Serius? Serius? Ya, apa aku bohong sama kamu? Berapa semuanya ini? Queen, kamu akhirnya bicara sama aku. Blake, aku punya peluang bisnis yang fantastis. Kamu mau jadi mitra? Tentu. Peluang bisnis yang kamu minati pasti memiliki potensi besar. Bagus, kalau begitu, aku akan datang ke tempatmu. Kita bisa bicara langsung. Oke, aku tunggu. Tidak buruk. Tempat ini bagus, dan sewanya wajar. Tentu saja. Kapan aku mengecewakanmu? Baiklah. Ini akan menjadi lokasi perusahaan baru kita. Holly, besok kita bisa memasang lowongan pekerjaan. Kami mencari orang di bidang pengolahan makanan atau dengan pengalaman penjualan. Oke. Leo, bisakah kamu diam sebentar? Apa ibumu tidak bilang kalau saat aku bekerja, kamu tidak boleh menggangguku? Aku tidak mau dengar dia. Dia bukan ibuku. Dia bahkan tidak menolongku saat aku jatuh. Bapak Smith, Ibu Davis baru saja membuka perusahaan baru. Semua karyawan sudah pindah ke perusahaannya. Apa? Queen. Beraninya dia? Bapak Smith, terjadi pengunduran diri besar-besaran. Produksi di pabrik terhenti. Jika ini terus berlanjut, akan ada masalah besar. Pereta Smith. Queen, setelah kamu kembali, kamu bahkan tidak pulang ke rumah dulu. Kamu bahkan tidak minta maaf padaku dan anak kita. Dan kamu ingin menghancurkan pabrik. Itu sudah kelewatan. Kali ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bapak Smith, tolong, pikirkan sesuatu. Baik, aku mengerti. Keluar. Kemari. Sekelompok pengkhianat. Dia hebat, kan? Bapak Smith, Bapak sedang apa di sini? Apa? Perusahaan istri saya. Tidak boleh datang? Di mana Queen? Bapak Smith, Ibu Davis sedang sibuk. Jika Bapak ingin menemuinya, tolong buat janji dulu. Hei, Bapak Smith, Bapak tidak boleh masuk ke sana. Minggir. Ada apa? Ibu Davis, Bapak Smith membawa anak itu dan bilang ingin menemui Ibu. Saya bilang Ibu sibuk, tapi dia memaksa masuk. Jadi, kamu ingin bicara? Katakan saja. Queen. Kamu benar-benar cepat move on, ya? Untuk membalas dendam padaku, kamu mendirikan perusahaan baru. Mengesankan. Kamu terlalu berpikir. Mendirikan perusahaan tidak ada hubungannya denganmu. Cukup. Hentikan omong kosong. Uang sekolah anak kita untuk semester depan sudah jatuh tempo. Karena kamu ibunya, kamu harus ikut membayar. Kenapa harus aku bayar uang sekolahnya? Karena kamu ibu kandungnya. Dan kamu ayah kandungnya. Terus, ada uang untuk pacarmu untuk membelikannya mobil dan rumah. Tapi tidak ada uang untuk uang sekolah anakmu. Ibu tidak bisa memilih orang lain dan meninggalkan aku dan ayah. Lagi pula, kami keluarga ibu. Ibu kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan ayah dan aku untuk orang lain. Kami keluargamu. Leo, apa yang kamu bicarakan? Kamu sudah berhari-hari tidak pulang. Kamu pasti meninggalkan ayah dan aku. Luke,
apakah kamu mengajarinya seperti ini? Apakah anakku salah? Itu kenyataannya. Luke, kamu punya anak laki-laki dengan Mia di luar. Dan di sini aku, menjalankan perusahaan untukmu. Semua ini sudah diketahui semua orang. Dan kamu ingin membalikannya dan menyalahkanku. Tidakkah kamu punya malu? Ibu jahat. Kamu tidak bisa membuli ayah. Ayah bekerja cukup keras. Kamu tidak membantunya. Kamu hanya membuatnya kesal. Leo, aku juga bekerja. Aku pulang kerja setiap hari dan masih merawat kalian berdua. Tidakkah kamu lihat betapa kerasnya aku bekerja? Kamu ibuku, merawat kami adalah tugasmu. Sekarang kamu bahkan tidak merawat kami. Itu salahmu. Leo, aku pikir kamu hanya diajari dengan buruk, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar busuk. Benar, yang aslinya cacat. Bagaimana aku bisa mengharapkan salinannya menjadi baik? Keluar. Aku tidak ingin melihat kalian berdua lagi. Queen, apakah kamu bertekad untuk meninggalkanku dan anak kita dan keluarga ini? Aku tidak meninggalkanmu. Kamu mengkhianatiku. Keluar. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Kamu, Queen. Oh, Luke ada di sini juga? perusahaan istriku, tidak boleh aku di sini. Tapi kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Queen, kontraknya sudah siap. Lihatlah. Lihat apakah ada yang perlu diubah? Apa? Kalian berdua bekerja sama? Tidak, aku tidak setuju. Masa sih? Saya tidak setuju. Apa hakmu untuk bilang tidak? Saya Presiden Grup Smith. Seluruh perusahaan dan pabrik, saya banting tulang selama 10 tahun untuk membangun semuanya. Sekarang kamu mau mulai dari awal, dan menendang saya keluar. Tentu saya tidak setuju. Dengar, Bapak Smith, kamu salah paham. Grup Smith, kita membangunnya dari menggiling tahu. Itulah awalnya. Tapi perusahaan saya sekarang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tahu. Lagi pula, Bapak Wilson yang punya uang. Saya cuma karyawan. Proyek lain, itu cuma alasan. Kamu tetap mencuri orang-orang saya, dan memakai mitra saya. Saya pikir kamu terlalu berprasangka. Yah, sebenarnya, beberapa waktu lalu, beberapa mantan karyawan Grup Smith datang untuk wawancara. Itu karena kamu tidak bisa membayar mereka, jadi mereka keluar, kan? Soal mitra-mitramu, kamu bisa telepon mereka dan tanya. Tanya sendiri apakah ada yang menghubungi saya. Bapak Smith, kamu masih sama bodohnya seperti dulu. Kamu tidak pernah periksa apapun. Kamu cuma marah-marah tanpa alasan. Meskipun itu benar, kenapa kamu tidak bekerja sama dengan saya? Kita sudah membangun ini bersama bertahun-tahun. Queen, kamu punya proyek baru sekarang, dan kamu bekerja dengan orang lain di belakang saya, itu pengkhianatan. Kalau kamu masih bermimpi, kembali dan teruslah berkhayal. Saya bilang, mulai sekarang, saya tidak akan pernah bekerja dengan orang sepertimu, yang hanya membuat masalah. Lucu sekali. Jadi saya cuma masalah? Astaga, Queen, kamu tidak masuk akal. Sudahlah. Kamu pergi sendiri. Atau saya perlu panggil satpam untuk mengusirmu. Bapak Wilson, saya akan lewati pembacaan kontrak. Saya percaya Anda tidak akan menipu saya, Bapak Wilson. Jadi, maukah kita ke kantor saya dan bicarakan detailnya? Tentu. Bapak Smith, di mana Bapak? Ada masalah di perusahaan? Apa? Hei, Queen, yang tadi itu salah kami. Leo dan saya tidak seharusnya berkata begitu. Jangan marah, ya? Kami tersesat tanpamu. Queen, itu salah kami. Saya dan anak saya seharusnya tidak berkata begitu. Jangan marah, ya? Kami tidak bisa hidup tanpamu. Oh, jangan sentuh aku. Aku tadi salah. Apa kau ingin melampiaskan? Aku akan menerimanya. Sayang, cepat, minta maaf sama ibu. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada ibu? Ayo, minta maaf. Maaf, Ibu. Queen, lihat, anakmu sudah minta maaf. Apa kau tidak bisa membantu kami? Tolong. Luke, aku tidak pernah menyadari kau tidak punya malu. Membantumu. Mimpi saja. Queen, aku sudah merendahkan diri untuk meminta maaf padamu. Apalagi yang kau mau? Kau tidak benar-benar merasa salah. Kau hanya tahu bahwa Grup Smith akan bangkrut. Kau lihat saja nanti. Aku. Hah? Aduh.
lepaskan aku. Luke, apa yang kau lakukan? Pria jahat, lepaskan ayahku, lepaskan ayahku. Wanita jahat, lepaskan ayahku. Anakku dulu sangat baik. Kenapa jadi begini? Ibu, Sayang, bagaimana kau bisa masuk? Cepat, keluar, jangan sampai kena masuk angin. ibu. Kau harus minum semua obatmu biar sembuh. Blake, lepaskan dia. Luke, anak itu masih kecil. Jangan biarkan dia terlibat dalam konflik orang dewasa. Jangan biarkan dia menjadi sepertimu. Jangan libatkan dia dalam konflik orang dewasa. Jangan biarkan dia menjadi dirimu yang lain. Baik. Tunggu saja. Membiarkannya pergi begitu saja, apa kau tidak takut dia akan terus menggunakan anak itu sebagai alasan untuk mengejarmu? Di hadapan kekuatan absolut, dia hanyalah badut. Fokusku sekarang harus pada karierku. Jadi jangan buang waktu untuk orang seperti dia dan terlibat pertengkaran yang tidak berguna. Bagus. Kalau begitu, bukankah sebaiknya kita membahas kerjasama dengan baik? Bapak Louis, bagaimana mungkin produk kami bermasalah kualitas? Pasti ada kesalahan. Tidak. Kami tidak menghindari tanggung jawab, tapi tiba-tiba mengakhiri kerjasama seperti ini. Halo? Halo? Sial, teleponnya dimatikan lagi. Bapak Smith. Ada apa? Mana karyawan yang lain? Bapak Smith, produk dari pabrik bermasalah. Beberapa mitra bisnis menelepon untuk membatalkan kontrak. Para karyawan merasa tidak ada gunanya bertahan lebih lama, jadi mereka semua pergi. Mereka semua adalah ular yang tidak tahu terima kasih. Syukurlah. Di mana Mia? Nona Jiang, ada di kantormu. Mia. Luke, Bapak Zhang, Bapak Liu, dan Bapak Louis, semuanya mengakhiri kerjasama dengan kita. Dia tidak mau mendengarkan penjelasanku. Apa yang harus kita lakukan? Kemari, Mia, duduk. Kerja bagus hari ini. Kita selesaikan untuk hari ini. Aku akan urus sisanya. Luke, Oke. Ayo pulang. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Orang tua bangka, sial benar, semua orang menendangku saat aku jatuh. Ayah, aku lapar. Aku mau makan. Kamu cuma mikirin makan. Pergi ke ibumu. Aku nggak bisa masak. Luke, oh, kenapa nggak ketuk pintu? Aku mau makan. Ibu cantik, aku mau makan. Jangan datang ke sini untuk itu. Jadilah anak baik, Leo. Minta ayahmu masak, ya? Dia nggak mau kasih aku makan. Dia malah dorong aku. Aku lapar. Yah, aku juga nggak bisa masak. Hei, berhenti bertengkar. Baiklah. Jadilah pria, jangan nangis. Sayang, kamu lapar? Kemari. Telepon ibumu. Minta dia masak untukmu, ya? Ya. Luke, maksudmu apa? Krisis yang kita hadapi sekarang semua disebabkan oleh Queen, jadi dia harus memperbaikinya. Dia yang melakukan ini padaku, dan dia ingin pergi begitu saja. Mimpi kali. Aku bilang, nanti aku suruh anak kita panggil dia ke sini. Anak kita akan jadi saksi. Lalu aku rekam. Bukti pengkhianatan pernikahannya. Dia nggak bakal dapat sepeser pun. Halo? Apa? Baik. Aku pulang sekarang. Ada apa? Leo telepon. Katanya Luke dan Mia nggak mau kasih dia makan.
Mereka sudah keterlaluan. Queen, dia masih kecil. Mungkin? Aku lihat dulu saja. Baik, aku antar kamu. Kupikir kamu tidak akan benar-benar datang. Maaf, mengganggu pekerjaanmu, ya? Ibu. Queen, bisakah kau memaafkanku? Sekali ini saja, aku tidak akan pernah mengulanginya lagi, oke? Aku datang ke sini hanya untuk memberikan makanan untuk anakku. Tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Kamu dan Blake, kapan kalian bertemu? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Apa yang Luke coba lakukan? Apakah dia mencoba merekam bukti perselingkuhanku? Apa yang ingin kamu katakan? Oh, tidak. Aku hanya sangat khawatir padamu. Kau tahu, aku hanya ingin bertanya tentang apa yang kamu ketahui tentang Blake. Kau tahu kami adalah musuh bebuyutan. Aku khawatir kamu tidak mengenalnya dengan baik, dan dia akan menipumu. Benar? Oh, tentu saja. Jika kamu dan dia sangat dekat, maka aku tidak akan bertanya lagi. Ya, ibu, ayah benar. Pria itu terlihat sangat menakutkan. Apakah dia mengganggumu? Bapak Wilson dan aku hanya rekan bisnis. Oh, Tapi Blake itu, dia sangat peduli padamu, ibu. Jika kamu dan dia tidak akur, kenapa dia peduli padamu? Apa kalian berdua sudah bersama? Ini anak yang hampir meninggal saat melahirkannya, dan sekarang dia membantu ayahnya untuk menjebakku karena berselingkuh dalam pernikahan. Leo, kau masih muda, jangan membuat asumsi tentang urusan orang dewasa. Biarkan aku mengatakannya sekali lagi. Bapak Wilson dan aku hanya rekan bisnis. oh, oke. Bapak Wilson, ada sesuatu yang muncul dan aku terlambat. Tunggu sebentar. Ada yang lain? Jika tidak, aku harus kembali bekerja. Queen, apa kau benar-benar ingin menceraikanku? Jadi bagaimana jika aku menginginkannya? Ada lagi yang ingin dikatakan? Tidak. Baik, kau tidak punya apa-apa. Aku punya. Biarkan aku bertanya. Kenapa kau punya uang untuk membeli barang untuk Mia, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan untuk anakmu? Ada apa? Pertanyaan ini sulit dijawab, bukan? Oh, tidak, tentu tidak. Akhir-akhir ini aku sibuk sekali dan bukankah sayang selalu diurus olehmu? Aku tidak langsung paham. Oh begitu, Bapak Smith, bukan kamu tidak paham, kamu sibuk dengan pelakormu bermesra-mesraan dan sama sekali tidak mau mengurus anak kita. Queen, kamu? Kenapa kamu menjadi begitu tajam bicara? Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Tidak bisakah kau memaafkanku? Aku keras. Dan perselingkuhanmu selama pernikahan, membuat putra kita memanggil perusak rumah tangga itu ibu. Kebengisan seperti itu, kau sebut apa? Dan, beraninya kau berbicara mewakili semua pria, konyol. Baik. Sudahlah, aku tidak akan berdebat denganmu. Sayang, kamu sudah cukup melihat, kan? Pergi lakukan urusanmu. Kalian berdua. Kalian sendiri. Jadi, tidak ada yang buruk, kan? Tidak. Hanya saja Luke menyuruh Leo menipuku untuk datang ke sini untuk menjebakku dan merekamku. Hanya untuk mendapatkan amunisi. Apakah mereka menyusahkanmu? Tidak. Bukan saja mereka tidak menggangguku, aku malah merekam bukti di pihakku. Bagus. Jadi apa rencanamu untuk dilakukan? Dia tidak akan bercerai hanya karena dia tidak mau membagi aset. Aku siap mengajukan gugatan. Luke, karena kau tidak mau berpisah dengan baik, dan bahkan ingin menjebakku, maka kali ini, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Dan meninggalkanmu tanpa apa-apa.
Terima kasih semua sudah datang ke pabrik pengolahan makanan Davis acara pembukaan besarnya. Saya Queen Davis, dan saya berjanji bahwa grup Davis akan berpegang pada prinsip hijau, alami, dan bebas bahan tambahan, dan selalu membuat produk etis. Jadi semua orang dapat membeli dengan percaya diri dan makan tanpa khawatir. Bagus, produk grup Davis. Selalu berkualitas tinggi. Jadi, Anda Queen Davis ya? Anda selingkuh dari suami Anda dengan pesaing bisnisnya, lalu mendirikan perusahaan sendiri, mencuri karyawan suami Anda, dan mitra bisnisnya. Jadi tentang itu, Anda harus memberi kami jawaban, kan? Permisi, tolong berhenti menyebarkan kebohongan, atau kami akan mengambil tindakan hukum. Bapak Wilson, apa hubungan Anda dengan Ibu Davis? Anda membelanya sekarang? Apakah itu berarti kalian bersama? Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memegang mikrofon, Anda bisa mengarang cerita dan memutarbalikkan opini publik. Anda memutarbalikkan fakta, setiap kata yang Anda ucapkan akan memiliki konsekuensi hukum. Jadilah anak baik, pergi cari ibu dan bawa dia pulang. Oke, pergilah. Ibu, bisa pulang bersamaku dan ayah? Ada apa? Ibu Davis adalah wanita jahat. Jadi makanan yang dia buat, siapa yang berani membelinya sekarang? Queen? Aku tahu aku tidak berguna. Aku tidak sekaya atau sekuat Blake. Jika kamu tidak ingin bersamaku, aku tidak menyalahkanmu. Tapi kamu tidak bisa begitu saja mengabaikan anak kita. Luke, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Queen, anak kita merindukanmu setiap hari. Dia sering menangis di malam hari. Kamu tidak bisa mengabaikannya. Hentikan kepura-puraanmu. Berhenti membuatku merasa bersalah dengan keluarga. Aku tahu kamu tidak mau mengakuinya. Jadi, aku harus menunjukkan ini. Tapi pria itu sangat peduli pada ibu. Jika ibu tidak akur dengannya, kenapa dia peduli padamu? Apakah kalian berdua sudah bersama? Terus kenapa kalau iya? Queen, aku tidak peduli jika kamu mengkhianatiku. Aku hanya peduli kita memiliki keluarga yang utuh. Ibu, mulai sekarang aku akan jadi anak baik. Jangan tinggalkan aku. Semua orang melihat itu kan? Inilah sifat asli Ibu Davis. Demi menikah kaya, dia akan melakukan apapun. Perempuan tidak tahu malu, masih mau bekerja untuknya, masih mau bermitra dengannya. Maaf, perempuan tidak tahu malu. Pikir aku mau bekerja untuknya, aku berhenti. Perusahaan ini, makanan yang diprosesnya, meskipun lezat, aku tidak akan memakannya. Bagaimana kalau mereka meracuniku? Tepat, orang dengan karakter buruk seperti itu layak menjalankan pabrik? Ibu Davis, aku perlu mempertimbangkan ulang kemitraan kita. Aku baru ingat, pengirimanku juga ada masalah. Aku tidak akan menandatangani kontrak hari ini. Ibu Davis, Bapak Smith, telah menunjukkan bukti bahwa Anda mengakui pengkhianatan. Apa? Masih mau menyangkalnya? Queen, kamu ingin menyingkirkanku dan kabur dengan Blake? Tidak mungkin. Semuanya. Aku juga punya rekaman di sini. Aku yakin, semua orang akan sangat tertarik. Luke dan aku sudah bersama selama puluhan tahun. Di luar, aku yang menjalankan perusahaan untuknya. Di rumah, aku merawat anak-anaknya dan semua kebutuhannya. Aku bisa jujur bilang, aku tidak pernah menyakitinya sedikit pun. Tapi dia tidak hanya mendukung perusak rumah tangga. Dia juga menggelapkan dana perusahaan untuk membeli mobil dan rumah untuk selingkuhannya itu. Dia membuat anakku memanggil selingkuhannya ibu. Jadi bukankah kalian semua pikir aku harus menceraikannya? Kalau yang dia katakan benar, maka dia bukan yang bersalah. Queen, kamu memfitnahku demi seorang pria. Aku sangat kecewa padamu. Bah, siapa saja bisa menuduh tanpa bukti. Bapak Smith di sini punya rekaman sebagai bukti. Kalau kamu begitu hebat, tunjukkan buktimu. Sial, kita hampir percaya ceritanya. Tidak apa-apa, Queen. Aku tidak akan menyalahkanmu. Baiklah. Luke, bagaimana aku tidak pernah menyadari kau aktor yang begitu hebat?
Siapa bilang hanya kamu yang punya rekaman? Queen, apa kau benar-benar ingin menceraikanku? Jadi bagaimana kalau aku memang ingin? Coba aku tanya, kenapa kamu punya uang untuk membeli barang-barang untuk Mia, tapi tidak untuk makan anakmu sendiri? Bukankah anak kita selalu dalam pengawasanmu? Aku tidak memikirkannya saat itu. Aku rasa, Bapak Smith, bukan kamu tidak memikirkannya. Kamu terlalu sibuk bermesraan dengan pelakormu hingga tidak peduli sama sekali pada anak. Queen, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria. Tidak bisakah kau memaafkanku? Kalian semua dengar itu. Ini adalah keseluruhan ceritanya. Luke, ya? Kau bohongi kami. Jangan percaya dia, semuanya. Rekamannya palsu. Pria jahat, ya. Rekaman siapa yang asli, rekaman siapa yang palsu. Kita nggak bisa bedain. Rekaman Ibu Davis mulus dan jelas dari awal sampai akhir. Cerita lengkapnya ada di situ. Tapi, punyamu jelas dipotong dari konteksnya. Pria jahat ini, karena kamu, aku kehilangan pekerjaan yang susah payah kudapatkan. Kamu harus ganti pekerjaanku. Lepaskan. Meskipun aku salah, apa Queen tidak punya kesalahan sama sekali? Dia dan Blake itu pasti tidak bersalah. Luke, dengar baik-baik. Kamu yang selingkuh duluan. Aku baru saja menjalani pernikahan yang gagal. Kenapa aku tidak bisa mulai lagi? Abaikan dia, Ibu Davis. Dia pantas mati sendirian. Tepat sekali. Dia tidak hanya selingkuh, tapi juga memanfaatkan simpati kita. Menjijikkan. Omong kosong. Queen, kita bahkan belum bercerai. Kamu dan Blake pasti tidak bersalah. Diam, pencari status, kau tipu kami. Semuanya, karena kalian sekarang tahu kebenarannya, saya minta kalian minta maaf kepada Ibu Davis. Apa? Tadi kalian begitu cepat menghakimi. Sekarang kalian bahkan tidak punya keberanian untuk mengakui kesalahan? Hei, maaf, Ibu Davis. Aku salah paham. Maaf, Ibu Davis, aku salah. Tidak apa-apa. Semuanya hanya dibutakan oleh reporter jahat dan Luke. Untuk kalian berdua, menyebarkan rumor dan fitnah akan ada konsekuensi hukum. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Ini tidak ada hubungannya denganku. Itu dia. Dia bilang ada berita besar. Makanya aku datang. Kalau ada yang mau dikatakan, bilang saja ke polisi nanti. Anda dicurigai menggelapkan dana perusahaan dan pencemaran nama baik. Silakan ikut kami. Penggelapan apa? Aku tidak. Jangan bicara omong kosong. Queen, tolong. Maafkan aku, oke? Luke, bukankah kau bilang kau salah? Kau takut? Sudah waktunya kau membayar atas perilaku sembronomu. Queen, tunggu saja. Ayo. Ibu, aku akan jadi anak baik mulai sekarang. Jangan tinggalkan aku. Holly, bawa dia kembali, dan ambilkan dia baju bersih. Baik, Ibu Davis. Leo, ikut aku dulu, ibumu masih ada pekerjaan. Ibu sudah tidak mau aku lagi. Queen. Leo, dia sudah memohon untuk bertemu denganmu. Iya. Kau salah panggil orang. Aku bukan ibumu. Mia itu ibumu. Holly, bilang Mia untuk menjemputnya. Baik. Leo, ingat ini. Sejak saat kau memanggil orang lain ibu, aku berhenti menjadi ibumu. Setelah verifikasi, terdakwa Luke Smith memang terlibat dalam perselingkuhan. Penggugat Queen Davis, permohonan cerai dapat dibenarkan. Perkawinan ini dibubarkan. Juga, setelah verifikasi, terdakwa Luke Smith terbukti bersalah menggelapkan dana perusahaan. Diperintahkan untuk mengembalikan dana dalam waktu 3 bulan dan membayar denda sebesar $5 juta. Jika dia menolak, perkara akan dilimpahkan ke pihak berwenang untuk pelaksanaan putusan. Luke, kau tidak apa-apa? Mia, apa yang kau lakukan? Kenapa akunku tiba-tiba bertambah $50 juta dari dana perusahaan? Luke, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tenang, aku masih hamil.
Lebih baik kau jelaskan. Luke, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kau tahu, ayahku juga punya perusahaan. Aku tidak butuh uang. Kenapa aku harus menggelapkan dana perusahaanmu? Mungkinkah? Quinn, dia sudah membuka perusahaan-perusahaan dan pabrik akhir-akhir ini. Dari mana dia mendapatkan semua uang itu? Quinn, kau benar-benar hebat. Hei ayah, Mia, apa kamu berhasil mendapatkan Luke? Kapan kamu bisa mendapatkan dana untukku? ayah tunggu dulu, sebentar lagi. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kamu tidak bisa mendapatkan Luke, maka kamu harus menikah dengan Tuan Wang. Tidak, aku bisa memberikan dana itu sekarang. Tapi kamu harus membatalkan pertunangan dulu. Luke, jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Bagaimana kalau aku minta uang pada ayahku untuk membantumu bertahan untuk sementara? Aku tidak bisa menerima uangmu. Mia, aku tidak ingin orang berpikir bahwa aku hanya seorang pemalas yang tidak berguna. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tidak apa-apa. Aku akan menjual perusahaan dan memulai lagi dari awal. Quinn memulai bisnisnya dan sukses. Kenapa aku tidak bisa? Mia, kamu akan bersamaku saat aku memulai lagi. Kan? Tentu saja. Nona, kami sedang mengadakan pembukaan besar dengan sampel gratis. Silakan coba. Kalau tidak enak, gratis. Benarkah? Aku akan coba. Enak hei, apa ini? Berapa harganya? Ini jeli kelapa. Di sana ada air kelapa segar. Kamu bisa coba keduanya gratis. Benarkah? Aku akan coba sedikit. Tidak buruk ini, dan itu dan air kelapanya, bungkuskan untukku. Tentu. Beri dia sedikit lebih. Ini kode QR toko saya. Scan kodenya, dan kami menawarkan pengiriman gratis. Dan untuk pembukaan besar kami, dengan pendaftaran anggota, kamu bisa belanja Rp100.000. Dapat saldo Rp300.000. Saya akan daftar sekarang. Benarkah? Beri saya satu. Beri saya satu. Kami punya banyak untuk semua orang. Bicara soal proyek baru, itu cuma barang lama yang sama. Tahu dijual. Tahu keluarga Smith. Beli 2 pon, gratis 1 ibu. Mau tahu? Nona, berapa harga tahu ini? Rp2.000 per pon. Beli 2 pon, gratis 1. Ini, bungkus ini. Oke. Luke, kenapa kamu membawaku ke sini? Bukankah kita akan memulai bisnis kita? Mia, jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya ingin melihat apakah dia punya sesuatu yang baru. Atau masih rutinitas lama yang sama. Mia, haruskah kita juga menjual jeli kelapa? Jeli kelapa? Ya. Luke, tapi aku tidak tahu cara membuatnya. Seberapa sulit sih? Itu cuma buah yang diawetkan. Ayolah, ayo kita beli kelapa sekarang. Luke, Ya, ini benar-benar akan berhasil? Gimana kalau pelanggan gak suka? tenang aja. Saya tidak pernah kalah dalam bisnis. Oke, ayo kita mulai. Luke, tapi saya tidak tahu cara melakukannya. Nona, kami punya toko baru yang buka. Kami punya sampel gratis. Silakan dicoba. Kalau tidak enak, gratis. Apa yang saya pikirkan, Mia jauh lebih baik darinya. Dia baru, dalam bisnis, belum terbiasa. Lagi pula, Mia memang putri sejati. Tidak seperti Quinn, wanita kasar itu. Maaf, Mia. Saya tidak memikirkannya dengan matang. Kamu kemas ini, saya akan mengurusnya. Oke. Pembukaan toko baru. Sampel gratis. Bapak, buah kering Anda terlihat bagus. Berikan saya sedikit. Tentu. Ini, coba. Mia, kemas 2 pon buah kering. Ibu, ini nomor pesanannya. Kembali lagi kalau suka. Apa ini? Ini buruk sekali. Apa-apaan ini? Menjijikan.
Itu keterlaluan. Apa ini? Rasanya buruk sekali. Seperti kardus, dan mahal sekali. Ini benar-benar penipuan, kan? Bisnis nakal yang menipu pelanggan seperti ini. Hancurkan kiosnya. Hei, Aku tidak mau uangnya. Aku akan memberikannya padamu, oke? Omong kosong. Pacarku punya selera seperti kritikus makanan, kalau dia bilang jelek, pasti tidak enak. Barang yang kamu jual, kamu bahkan belum mencicipinya, kan? Sekarang coba sendiri. Hampeha. Kamu bahkan tidak mau makan makananmu sendiri, dan kamu memberikannya pada kami? Kira kami bodoh? Terus hancurkan. Luke, kamu tidak apa-apa. Apa yang kamu lihat? Kalau saya lihat kamu jual barang sampah ini lagi, akan saya hancurkan setiap kali. PAFT, ayo pergi. Luke, apa yang harus kita lakukan? Kenapa makanannya jadi seburuk ini? Jangan khawatir, Mia. Aku akan mendapatkannya kembali. Luke, mereka pergi ke kios Queen. Apa yang harus kita lakukan? Kios Queen mungkin akan dihancurkan, kan? Dia yang minta. Apa? Tidak mungkin. Bukankah mereka seharusnya membuat masalah? Nona, buah kering ini seharusnya dimakan sendiri. Mungkin agak manis, tapi dengan air kelapa ini, jadi sempurna. Ini enak. Yang ini, saya ambil semuanya. Tunggu apa lagi? Bayar, baca suasana. Terima kasih. Ini dia. Queen, makananmu sangat enak. Kamu harus pergi ke pameran makanan. Pameran makanan. Benar. Jika kamu pergi, kamu akan menarik lebih banyak pelanggan. Tepat, di sisi barat jalan makanan, ada pameran makanan yang sedang berlangsung. Padat, beberapa orang besar berkumpul di sana, memeriksa pasar. Pameran makanan. Luke, aku dengar mereka bicara tadi. Mereka akan pergi ke suatu pameran makanan. Jika Queen pergi, bisnisnya pasti akan lebih baik. Iri banget, barang kita hancur. Mia, ayo kita pergi ke pameran juga. Luke, stan ini mahal banget. Ini semua tabungan yang tersisa. Tapi kita mau jual apa? Kita mau jual apa? Queen, lihat siapa di sana. Luke, apa yang dia lakukan di sini? Queen, aku sudah menyewa stan, ayo. Luke. Oh, Mia, ada apa? Aku bicara denganmu. Kau dengar aku? Aku tanya, apa yang kau jual? Mia, tunggu aku di sini. Sebentar. Hei. Ayo lihat. Jeli kelapa segar. Ini kelihatan enak. Hei. Jangan dorong. Biarkan aku mencicipinya dulu untuk semua. Semuanya, santai. Masakan Queen ternyata seenak ini. Holly, ambil persediaannya. Kita masih punya banyak. Jangan terburu-buru. Semuanya. Di mana gemboknya? Aku baru menggantungnya di pintu. Apa aku meninggalkannya di dalam? Teman-teman, semua orang bilang jalan jajanan ini punya makanan terbaik. Hari ini, ayo kita lihat. Lihat pria tampan itu. Apa yang dia balik-balik di tangannya? Mia, Luke, kau kembali. Mia, ayo jual ini. Apa ini? Bukankah barang kita rusak? Buka dan lihat. Ini. Jeli kelapa. Wow, lihatlah. Ayo lihat. Jeli kelapa segar. Sampel gratis. Cicip gratis. Ada tempat jeli kelapa lain di sini. Sama persis dengan yang di sana. Ya. Biarkan saya mencicipinya dan lihat rasanya. Bagaimana rasanya? Enak, tapi rasanya sama persis. Ah, Nona, jeli kelapa Anda sangat populer. Anda menjualnya di 2 kios berbeda? Tidak, kami hanya punya 1 kios ini. Aneh,
Jeli kelapa di kios pojok sama persis dengan punya Anda. Bukan hanya rasanya, bahkan penampilannya identik. Benar-benar identik. Bagaimana mungkin? Seperti apa rupa pemiliknya? Seorang pria parubaya yang tinggi dan tampan, dan seorang gadis yang tampak seperti mahasiswi. Apakah itu dia? Ya, itu dia. Luke, kamu sudah keterlaluan. Queen, ada apa? Luke entah bagaimana mencuri jeli kelapa kita dan menjualnya di pojok. Luke mencuri barang kita. Aku tahu, aku jelas membawa 10 kotak. Saat aku masuk mencari gembok, 2 kotak hilang, jadi dialah yang mencurinya. Apa yang terjadi? Begini yang terjadi, Ibu Davis. Aneh, di mana gemboknya? Ada di tanah. Aku mencari kemana-mana tadi dan tidak bisa menemukannya. Apakah aku menjatuhkannya? Aneh. 1, 2, 3, 4. Kenapa 2 kotak hilang? Ibu Davis, Bapak Wilson, itulah yang terjadi. Luke pasti sengaja mengambil gemboknya dan saat aku tidak melihat, mencuri barang kita, aku akan mengambilnya kembali darinya sekarang. Aku akan mengambilnya kembali darinya. Percuma. Kalau kita pergi sekarang, dia tidak akan mengakuinya. Dia akan membalikkannya pada kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa begitu saja membiarkan dia menggunakan barang kita untuk menipu orang, kan? Holly, apa kamu yakin barangnya dicuri tepat di luar toko? Aku yakin. Gerobaknya tidak pernah lepas dari pandanganku. Luke, kali ini, kau benar-benar cari masalah. Jangan salahkan aku. Ada apa, Bapak Wilson? Holly, jaga kiosnya. Queen, ayo kita pergi. Ayo cari Luke. Dan ambil kembali apa yang dia curi. Hei, Nona. Coba cicipi jeli kelapa kami. Berapa harganya? Gratis. Ayo saling tambah di WeChat. Kalau sewaktu-waktu butuh sesuatu, kasih tahu aku saja. Oke? Aku akan scan kode kamu. Tentu, sudah dikirim. Makasih. Hati-hati. Luke, kau luar biasa. Dalam waktu sesingkat itu, kau menjual begitu banyak. Kebangkitan kita sudah di depan mata. Sudah kubilang, Mia, aku tidak pernah kalah dalam bisnis. Luke, dulu kupikir kau hanya brengsek, tapi ternyata kau juga korup moral. Queen, apa yang kau lakukan? Kau cuma iri karena kami cari duit, jadi kau cari ribut. Kau sudah menyakiti Luke cukup, kan? Hei, Mia. Luke, kembalikan apa yang kau curi dariku. Kembalikan apa yang kau curi dariku. Queen, apa yang aku curi darimu? Kau hanya cemburu karena daganganku laku keras, kan? Biar ku bilang, kalau kau tidak beli, pergilah sekarang. Terus begini, aku panggil satpam. Aku tidak pernah tahu kau bisa begitu tidak tahu malu. Queen, jangan bicara tentang Luke seperti itu. Kau hanya tidak tahan melihat Luke sukses. Hei, semuanya, lihat dan nilailah ini. Aku tidak kenal wanita ini. Dia cuma cemburu karena daganganku laku keras dan sengaja memfitnahku, mencemarkan namaku. Semacam taktik persaingan jahat sangat hina. Wanita ini keterlaluan. Tepat sekali, daripada memikirkan cara menjual produknya sendiri, dia fokus pada memfitnah pesaingnya. Aku rasa reputasi industri makanan ini dihancurkan oleh orang seperti dia. Pergi sekarang, jangan menghalangi bisnis mereka. Tepat? Luke, pencurianmu satu hal, tapi kau membalikan keadaan pada kami, itu benar-benar tidak tahu malu. Blake, aku tahu kau suka padanya, menemaninya setiap hari, dan melindunginya. Di mana buktinya? Bukti apa yang kau punya bahwa aku mencuri agar-agarmu? Jika hari ini kau tidak bisa menghadirkan bukti, aku akan menuntutmu karena fitnah. Luke, kau pikir dengan menghindari kamera, kau aman, begitu? Bayan, ambil rekaman CCTV toko dan video yang baru ku minta kau kumpulkan dari vlogger perjalanan, dan keluarkan semuanya. Bapak Wilson, semuanya ada di sini. Luke, kami punya rekaman pengawasan dan bukti video. Bagaimana kau akan menyangkalnya kali ini? Luke, benar-benar mencuri sesuatu. Ini. Di video milikmu ini, aku hanya mengambil 2 kotak, kan? Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa aku menjual jeli kelapa itu kepadamu? Oh, lalu di mana 2 kotak jeli kelapaku pergi?
Aku membuangnya sebagai kardus, aku membuangnya. Luke, kau benar-benar. Kau tidak pernah belajar sampai tertangkap. Lihat lagi video ini. Teman-teman, semua orang bilang jalan makanan ini memiliki makanan terbaik. Hari ini, aku akan mengajak kalian semua untuk melihatnya sendiri. Hei, lihat pria tampan ini, apa yang dia bawa? Mia, ayo kita jual barang ini saja. Video ini jelas palsu. Hai semuanya. Video ini jelas palsu. Dia mencoba menjebakku. Itu keterlaluan. Tadi kau bilang wanita ini menjebakmu. Tidak tahu malu. Orang seperti ini tidak pantas berada di sini. Keluar. Tepat. Ayo pergi. Pak, karena perilaku Anda yang telah menimbulkan masalah besar bagi pameran, bos kami memutuskan untuk mengambil kembali stand Anda dan mencabut kelayakan pameran makanan Anda. Silakan pergi sekarang. Keluar dari sini. Pergi. Keluar. Queen, tunggu saja. Luke, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini semua salah Queen. Tapi tidak apa-apa, produk kita sudah terjual puluhan ribu kotak. Uang muka seharusnya cukup untuk membuat kita bertahan sementara. Tapi, kita tidak tahu cara membuat jeli kelapa. Bagaimana kita akan mengirim ke pelanggan? Kita tidak tahu cara membuatnya. Jika orang lain bisa membuatnya, itu saja yang kita butuhkan. Beli saja punya Queen dan kirimkan ke pelanggan. Blake, kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih padamu dengan benar. Jika kamu tidak memasang kamera itu di luar toko dan membuat Bayan mencari food blogger untuk membuat video itu, aku tidak akan tahu bagaimana menghadapi Luke. Queen, kamu tidak perlu terlalu sopan denganku. Tapi, Luke, sebelum aku mengetahuinya, sudah menjual puluhan ribu pesanan, aku masih tidak tahu bagaimana dia berencana mengirimkannya. Kamu masih khawatir tentang bagaimana dia akan mengirim? Kamu bilang ingin berterima kasih padaku, jadi bagaimana? Kamu akan berterima kasih padaku? Aku belum memikirkannya. Pesanan besar, Queen. Kami dapat pesanan besar. Seorang pelanggan memesan 50.000 kotak jeli kelapa. Biarkan aku lihat. Ini nyata, pelanggan ini sangat sulit dipuaskan. Dia bilang jika kita tidak mengirim segera, dia akan melaporkan kita. Gudang sisi barat. Holly, jangan khawatir tentang pesanan ini untuk sekarang. Tangani saja pesanan lainnya seperti biasa. Kenapa? Kenapa? Coba lihat lebih dekat alamat pengirimannya. Alamatnya? Hei, Queen, bukankah ini yang kamu sewa dulu supaya lebih mudah menjual tahu? Aku ingat, gudang ini di bawah grup Smith. Jadi yang membuat pesanan ini adalah Luke. Aku tadinya berpikir alasan apa yang Luke akan buat untuk menutupi kebohongannya. Tidak pernah kusangka dia mengincar kami. Membeli dari kami dengan harga grosir, lalu menjualnya dengan markup ke klien. Dia memang tahu cara mengintegrasikan sumber daya dan bermain. Itu keterlaluan. Dia masih mencoba memanfaatkan Queen? Aku batalkan pesanannya sekarang. Tidak perlu. Holly, siapkan kontrak kosong. Kali ini, aku pasti akan membuatnya kapok. Queen? Maksudmu? Baik, aku segera kerjakan. Mia, kenapa Queen belum mengirim barangnya? Bia. Aku tidak tahu. Status pesanannya masih menunggu pengiriman. Ada yang aneh. Apa dia tahu tentang kita? Itu tidak masuk akal. Kalau dia tahu, kenapa dia mengirimi kita kontrak? Bapak Smith, Anda berjanji mengirim dalam 3 hari. Ini sudah hari keempat. Bos saya sudah tidak sabar. Di mana barangnya? Di mana barang-barangnya? Manajer Miller, bisakah Anda memberi saya beberapa hari lagi? Barang-barang ada di pabrik sedang dikebut saat ini. Saya beri Anda beberapa hari lagi. Siapa yang akan memberi saya waktu lagi, Luke? Apakah kamu masih menganggap dirimu sebagai Bapak Smith yang dulu mendominasi dunia bisnis? Aku bilang padamu, hari ini,
Sekarang juga, segera. Jika saya tidak mendapatkan barang, saya akan menjualmu seperti barang. Manajer Miller, saya benar-benar tidak menunda-nunda. Bagaimana kalau begini? Besok, saya akan mengirim barang pasti. Baik. Jika saya tidak melihat barang besok, entah, kamu bayar denda 10 kali lipat, atau kalian berdua pergi ke bar saya dan bekerja untuk melunasi utang. Luke, aku sangat takut. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Ini tidak bisa ditunda lagi. Aku akan menemui Queen sekarang. Queen, Akhirnya tidak bisa diam. Ya, ada apa? kenapa kamu tidak mengirim pesananku? Bapak Smith, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Antara Anda dan saya, tidak ada kemitraan bisnis. Kenapa saya harus mengirim apapun kepada Anda? Berhenti berpura-pura. Saya memesan di toko Anda 50.000 kotak jeli kelapa dan meminta pengiriman cepat. Kenapa tidak dikirim? Arba, Kenapa saya tidak tahu? Saya masih punya pesanan yang harus diproses. ini, lihat sendiri. Ini pesanan yang saya buat. Oh, maksudmu pesanan ini? Itu pesanan batal. Pesanan batal? Kamu berbohong. Kamu bahkan mengirimiku kontrak. Bagaimana bisa batal? Aku bilang padamu, ini pelanggaran kontrak. Kamu entah bayar denda 10 kali lipat, atau kirim barang hari ini. Bapak Smith, kenapa tidak kamu lihat lebih dekat dan lihat apakah kontrak itu memiliki stempel resmi toko kami? Kamu menipuku. Kamu menjebakku. Berhenti menuduhku. Apa kamu tidak tahu sebelum menandatangani kesepakatan besar, kedua belah pihak harus memeriksa detail-detail dalam kontrak? Kamu bercanda? CEO besar grup Smith tidak tahu itu. Benar. Semua kesepakatan besar di grup Smith, aku menanganinya sendiri. Kamu hanya memberi perintah tanpa berpikir. Jangan bawa masa lalu ke sini. Apa kamu sadar ini adalah kesepakatan bisnis? Di mana etika bisnismu? Aku bisa menuntutmu. Kita tidak menandatangani kontrak. Silakan, bawa aku ke pengadilan. Kamu. Tapi, saat kamu memesan, kamu menggunakan COD. Queen, kamu sangat licik. Kita sudah bercerai sekarang. Aku salah padamu? Tapi kamu tetap harus mengikuti aturan. Tabu terbesar dalam bisnis adalah membiarkan emosi menghalangi. Apa kamu tidak tahu? Kita tidak menandatangani kontrak. Tidak ada hubungan bisnis sama sekali. Aku tidak peduli. Kamu mengirimiku kontrak, jadi itu berarti kamu harus mengirim hari ini. Kata siapa? Kata siapa? Karena aku adalah pelangganmu. Kamu menjalankan bisnis, bukankah kamu harus mengirim ke pelanggan? Luke, aku terkejut kamu masih ingat apa yang aku katakan. Itu benar. Menjalankan bisnis, tidak ada alasan untuk menolak pelanggan. Kamu bicara terlalu banyak. Kirim saja barangnya kepadaku, dan kita akan baik-baik saja, paham? Tapi pesanan toko kami sudah penuh. Jika kamu ingin mengambil pesanan, kamu harus menunggu 3 bulan. Santai saja. Queen? Queen, aku mohon padamu, tolong. Aku mohon padamu untuk mengirim barang hari ini, atau mereka akan menghajarku sampai mati. Itu bukan masalahku. Queen, aku tidak bisa mendapat masalah. Jika sesuatu terjadi pada kita, bagaimana dengan putra kita? Tolong, aku mohon padamu. Aku tahu, kamu tidak akan begitu kejam. Luke, apa kamu lupa bahwa dia bukan lagi putraku? Kamu sangat kejam.
Kita belum selesai. Kapan saja. Luke, aku tidak akan pernah melunak padamu. Tidak akan pernah. Untuk putra kita, jika suatu hari nanti kamu benar-benar tidak mampu membesarkannya, aku akan memastikan dia diurus. Mulai sekarang, aku akan mengandalkanmu, Bapak Smith. Bapak Smith, kuharap Anda akan menjaga saya. Ya, dan tolong bimbing saya selama perjalanan. Queen. Semua yang kumiliki hari ini semua karena dirimu. Karena kau ingin aku kehilangan segalanya, aku tidak akan membiarkanmu menang. Uang ini sudah disembunyikan sejak lama, untuk hari saat aku mungkin membutuhkannya. Sebelumnya, karena masalah penggelapan, perusahaan ditutup, sekarang, aku menggunakan uang muka dari pesanan-pesanan itu untuk membayar denda. Akhirnya, aku bisa kembali dan menemukan kartu ini. Bapak Smith, kenapa Anda terburu-buru? Mau kemana? Manajer Miller? Bagaimana Anda? Kenapa aku di sini? Tentu saja aku di sini untuk membawakan Bapak Smith istri dan anaknya. Lepaskan aku. Luke. Mia, sayang, kau? Jangan khawatir, Bapak Smith. Kami bukan penjahat berdarah dingin. Masakan kami mau menyentuh seorang wanita dan anak-anak? Hanya khawatir Anda, Bapak Smith, terlalu sibuk untuk merawat mereka, jadi saya bawa mereka ke sini untuk Anda. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Saya sudah menyelidikinya. Pabrik Anda sudah ditutup cukup lama. Itu tidak bisa melanjutkan produksi normal sama sekali. Kalau begitu, denda 10 kali lipat, serahkan. Saya tidak punya uang. Tidak punya uang? Kamu pikir aku buta? Bagaimana kamu membayar denda tanpa uang? Tidak punya uang? Perusahaanmu baru saja dibuka segelnya, kenapa kamu di sini di tengah malam? Aku hanya datang untuk mengambil kontrak. HMPHF, omong kosong. Jika aku tidak salah, di kartu bank di tanganmu itu, ada cukup banyak uang, bukan? Tidak. Kamu salah. Masih mencoba bermain-main denganku? Jangan membuatku menggunakan kekerasan. Serahkan. Manajer Miller, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Apa kamu benar-benar harus begitu kejam? Oh, jadi kamu ingat, kalau kita sudah kenal bertahun-tahun? Dulu, kamu memutuskan kontrak karena hal sepele, membuatku tenggelam dalam utang, seperti anjing, ketakutan dan melarikan diri. Apa kamu pernah memikirkan pertemanan kita selama bertahun-tahun dulu? Benar, aku ingat kamu pernah bilang sesuatu dulu. Bisnis itu perang. Kalau kamu berjudi, kamu menerima kerugian. Luke, Queen, aku benar-benar kacau kali ini. Tolong, beri aku satu kesempatan. Sekali ini saja, Luke. Mulai sekarang, apapun katamu, itu yang berlaku, aku akan lakukan persis seperti yang kamu katakan. Sayang, manajer Miller tidak sengaja. Tidak bisakah kita lupakan saja? Kesepakatan ini masih bisa diselamatkan. Jangan bicara begitu, sayang. Tidak ada negosiasi. Bapak Miller, demi masa lalu, aku akan memberimu nasihat. Bisnis itu perang. Kalau kamu berjudi, kamu menerima kerugian. Luke, Bapak Smith, tidak, Bapak Smith, aku mohon padamu. Istriku akan melahirkan. Di saat seperti ini, aku benar-benar tidak bisa. Chloe, antar dia keluar. Luke, Bapak Smith, jangan, aku mohon padamu, tolong lepaskan kali ini. Bapak Smith, dulu, jika bukan karena Queen, istriku tidak akan selamat melahirkan. Dan aku, karena kamu mengkhianatiku, melarikan diri dan bersembunyi, dan bahkan tidak sempat melihat putriku untuk pertama kalinya. Dan sekarang kamu ingin aku melepaskanmu, mimpimu. Setiap barang berharga di perusahaan ini, hancurkan semuanya, Smith. Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan tempat tinggal. Tidak. Ayah, aku takut. Ayah, aku takut. Nak, jangan menangis. Kalau kamu ingin menyalahkan seseorang,
salahkan ayahmu yang tidak berguna ini. Bapak Miller. Bah, ayo pergi. Luke, Queen. Ini semua salahmu. Semua salahmu. Semua karena dirimu. Itulah kenapa aku berakhir seperti ini. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak akan melepaskanmu semudah itu. Luke, mau apa? Mia, apakah semua karyawan grup Smith kita benar-benar sekarang pergi ke Queen? Terus, Hei, Lee. Ini Luka. Kau ingat kau berutang budi padaku? Aku akan menagihnya sekarang. Bos, apakah hal yang kusuruh kau lakukan sudah beres? Sudah selesai, bos. Uang yang kita dapat dari Luke semuanya ada di sini. Kau tidak tahu betapa sengsaranya Luke sekarang. Hahaha. Kerja bagus. Ambil kartu ini. Besok, pergilah ke toko Queen. Dan berikan padanya. Tapi bos, alasan apa yang harus kuberikan pada Queen? Itu masalahmu. Bos, kau sangat licik. Apakah Queen tahu? Coba tebak. Queen, ini laporan keuangan minggu lalu. Tunggu. Kenapa pendapatan dan pengeluaran minggu ini begitu tinggi? Hei, keuangan minggu ini lebih dari 2 kali lipat minggu lalu. Ada apa? Panggil akuntannya. Chloe, kenapa keuangan minggu ini lebih dari 2 kali lipat minggu lalu? Ya, Ibu Davis, saya mengalokasikan dana berdasarkan pengadaan bahan baku kontrak yang dilaporkan. Saya juga merasa aneh, kenapa harga pengadaan bahan baku naik begitu banyak? Kenaikan harga pengadaan bahan baku. Itu tidak mungkin. Baiklah, kembali bekerja. Holly, ikut saya ke Departemen Keuangan. Chloe, pengadaan bahan baku minggu ini, apakah kamu yang bertanggung jawab? Holly, Ibu Davis, Anda, kenapa Anda di sini? Apa yang kamu sembunyikan? Ibu Davis, saya. Biarkan saya lihat apa yang kamu sembunyikan. Chloe, kamu benar-benar mengubah kontrak. Saya. Maaf. Chloe, Ibu Davis sangat baik kepada semua orang, gaji tertinggi, tunjangan terbaik juga. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Chloe, jika kamu menghadapi kesulitan, kamu bisa bicara pada kami, daripada melakukan ini di belakang kami. Apakah kamu tahu? Menaikkan harga secara ilegal itu melanggar hukum. Menetapkan harga terlalu tinggi bisa membuatmu masuk penjara. Ibu Davis, maaf, saya salah. Serahkan saya ke polisi. Chloe, katakan padaku. Kesulitan apa yang kamu hadapi? Maaf, Ibu Davis, maaf. Aku tidak ingin begini. Aku benar-benar tidak menginginkan ini. Itu, Bapak Smith yang menyuruhku. Luke, dia lagi. Chloe, Ksa dan takut, aku akan membantumu. Sekarang telepon dia, bilang sudah selesai. Tapi kamu sedang bekerja sekarang, dan tidak bisa pergi. Suruh dia ambil uangnya sendiri. Oke. Queen, kamu tidak ingin aku sukses? Maka kamu juga tidak akan mudah lepas. Queen, seberapa keras pun kamu bekerja, semua untuk keuntunganku. Bapak Smith, aku dapat uangnya. Di mana fotonya?
Tidak cukup. Pasti ada lagi di ponselmu. Berikan ponselmu. Baik. Berikan uangnya dulu. Tidak. Bagaimana jika kau menipuku? Baik. Uang dulu. Lalu barangnya. Setuju. Kau. Berani-beraninya kau menipuku, kau mati. Luke, kau tidak akan lolos. Lepaskan aku. Ibu Davis sudah kudapat. Luke, kamu lebih buruk dari binatang. Queen, kamu menahan orang secara ilegal. Aku akan menuntutmu. Silakan, tuntut aku. Kamu mengancam dan memerasku. Aku juga akan menuntutmu. Kamu akan masuk penjara. Kamu pikir aku cuma punya ponsel itu? Tidak ada foto? Kamu pikir aku tidak akan membackupnya? Dasar anak naif. Tidak apa-apa. Selama kamu di penjara, aku akan mendapatkan semua backupnya. Karena aku tahu kata sandi semua perangkatmu. Queen, hanya demi seorang pria. Kau menghancurkanku seperti ini? Biarkan aku bilang. Tunggu sampai aku keluar. Aku akan membuatmu membayarnya. Luke, apa yang kau lakukan itu kejam. Kau pikir kau bisa keluar? Membusuklah di penjara. Queen, tolong. Aku mohon. Aku hanya membuat kesalahan kecil. Haruskah kau begitu kejam? Kau pikir kau baik padaku? Di mana tepatnya? Aku memberimu saham perusahaan. Aku memberimu gelar Ibu Smith. Aku membawamu ke masyarakat kelas atas. Semua orang iri padamu. Bukankah itu cukup? Iri padaku menjadi istrimu selama bertahun-tahun, dan ibumu, iri, bahwa aku membuang diriku untuk pria tak berharga, berubah menjadi ibu rumah tangga yang lusuh. Biarkan aku bilang, tanpamu, aku masih bisa sukses dalam bisnis. Tanpamu, aku masih bisa naik ke masyarakat kelas atas. Tapi kau, tanpaku, kau masih akan menjadi pegawai perusahaan, bukan? Ibu Davis, polisi sudah datang. Petugas, ini dia orangnya. Dengan foto yang diambil diam-diam, dia memeras karyawanku. Berhenti. Jangan lari. Ibu Davis. Queen. Berhenti. Jangan lari. Pergi, berhenti. Jangan lari. Ibu Davis. Cepat, kejar dia. Jangan biarkan dia lolos. Oke. Queen. Bagaimana? Apakah Luke sudah tertangkap? Tidak. Semua satpam perusahaan sudah dikirim untuk mencarinya. Bapak Wilson juga mengirim banyak pengawal. Masih belum ditemukan. Bagaimana dengan Mia? Ada kabar? Tidak. Akhir-akhir ini, Mia selain menjemput dan mengantar Leo ke sekolah, hanya pergi ke toko bayi untuk berbelanja. Semuanya normal. Oke, baik. Kamu boleh pergi. Halo. Halo, apakah Anda Ibu Leo? Ya. Hai, Ibu Leo. Saya mencoba menelepon ayahnya. Sepertinya tidak bisa tersambung. Putra Anda Leo bertengkar dengan anak-anak lain. Bisakah Anda datang ke sekolah jika ada waktu? Oke, saya mengerti. Sekolah Leo menelepon. Kenapa mereka menelepon saya? Lupakan. Bagaimanapun, Leo adalah anakku. Apapun yang terjadi, dia anakku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menindasnya. Ibu, maaf. Sejak Luke bangkrut, dia menjadi jauh lebih dewasa. Apakah dia terlalu kecil sebelumnya, dan tidak tahu apa-apa, atau apakah dia hanya manja dan sombong? Atau dia pura-pura bodoh? Ayah! Luke. Holly, Queen di mana? Hey Blake. Datang lagi untuk membawakan bunga untuk Queen? Tapi kamu datang di waktu yang salah. Ada masalah di sekolah Leo. Queen pergi menjemputnya. Oh, kapan dia kembali?
Dia baru saja pergi, mungkin agak lama. Ayah, ada apa dengan ibu? SSST, jadilah anak baik. Ibu sedang tidur, jangan bangunkan dia, ya? Tapi, Sayang, kamu tidak percaya pada ayah, kan? tapi... Sayang, apa kamu tidak ingin keluarga kita kembali seperti dulu? Kembali seperti dulu? Ya, Kembali seperti dulu. aku memimpikannya setiap hari. Kalau begitu, naik ke mobil. Ayo, ayo pergi. Mulai sekarang aku akan jadi anak baik. Queen, kamu akhirnya ada dalam genggamanku. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu kabur. Hentikan mobil. Sial. Halo, polisi? Saya ingin melaporkan kejahatan. Luke, Di dalam mobil. Ayah, bukankah kita pulang? Kenapa kita di sini? Mau bawa ibu kemana? Diam. Terlalu keras. Kemari. Kamu di sini. Tetap di sini. Mengerti? Ayah, Leo? Leo, di mana ibumu? ibu dibawa oleh ayah dan tante Mia ke dalam gedung itu. Ayo. Ayo, tetap di sini, jangan bersuara, aku akan mengeluarkan ibumu, jadilah anak baik. Oke. Ayo. Luke, dia sadar. Sekarang kamu sadar, hentikan aktingnya. Luke, serahkan dirimu saja. Masih pura-pura kuat di ambang kematian. Luke, bukankah kita seharusnya menggunakan dia untuk mendapatkan uang dari Blake? Apa yang kamu rencanakan? Uang? Aku tidak peduli uang. Sekarang, aku hanya ingin membuatnya menderita 10 kali lipat. Bagaimana kau bisa sampai sini begitu cepat? Luke, ayo kita pergi dari sini. Mia, tetap di sini dan awasi. Aku akan pergi memeriksanya. Mia, kau yakin ingin tetap bersama Luke? Kamu? Maksudmu? Aku bersamanya bertahun-tahun. Punya anak darinya, merawat orang tuanya. Tapi dia tidak ragu saat dia bilang akan membunuhku. Baiklah, kau sendiri yang mencari. Aku sudah memberinya begitu banyak. Dan lihat apa yang kudapat sebagai balasan. Jika dia tahu kau bersamanya hanya demi uang, bahwa kau menggelapkan dana perusahaan untuk menutupi utang ayahmu, kau pikir dia akan melakukan apa padamu? Kau bicara omong kosong. Kaulah yang menjebaknya. Aku sudah tahu tentang apa yang kau lakukan sejak lama. Kau bertanya-tanya kenapa aku belum memberitahunya. Kenapa? Karena dia tidak pantas mendapatkannya. Uangku, meski kubuang semuanya, aku tak akan memberikannya padanya. Sekarang kau lihat betapa kejamnya dia. Kau pikir dia akan masih baik padamu? Tidak. Aku berbeda darimu. Apa bedanya? Kau hanya beberapa tahun lebih muda dariku. Tapi penampilan memudar seiring waktu. Saat itu tiba, nasibmu tak akan lebih baik dariku. Tidak, tidak akan. Tidak, tidak akan.
dia tidak akan melakukan itu padaku. Aku mengandung anaknya. Ya, aku mengandung anaknya. Kau berbohong padaku. Kau pasti berbohong. Queen, apa kamu baik-baik saja? Aku akan membawamu keluar dari sini. Telepon Blake. Kapan dia sampai di sini? Oh tidak. Blake, dia kembali. Pergi, jangan khawatirkan aku. Pergi saja. Queen, jangan takut. Aku di sini. Dia tidak akan menyakitimu. Jadi kalian berdua berselingkuh. Hah, Luke, meskipun kami melakukannya, terus kenapa? Blake 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali. Aku hanya membenci diriku sendiri, karena begitu buta, karena pernah jatuh cinta padamu. Baik. Jika memang begitu, maka aku akan mengirim kalian berdua ke neraka, untuk saling menemani. Matilah. Pergi. Blake. Enyahlah. Blake. Haha. Hei. Blake. Queen, jangan menangis. Saat kau tersenyum, itulah saat kau paling cantik. Blake. Queen. Blake. Queen, sudah kubilang, selama aku di sini, dia tak akan menyakitimu. Blake, kumohon, pergilah. Berhenti khawatir tentangku, oke? Pergi. Sebenarnya, dulu di kuliah, aku suka padamu, tapi saat itu, kau tak pernah memperhatikanku. Pergi. Pamer cinta di depanku. Matilah kau. Blake. Queen. Dan kau. Jangan bergerak, angkat tangan. Mundur, atau kubunuh dia. Luke, apa yang kau lakukan? Berhenti. Angkat tangan. Mundur, kalian semua. Atau aku bunuh dia. Luke, apa yang kamu lakukan? Ayo. Luke, letakkan pisaunya. Jangan lakukan hal bodoh. Kamu tidak bisa membohongi aku. Jika kamu mendekat, aku bunuh dia. Ayah jahat! Di mana kamu membawa ibuku? Nak, minggir. Kembalikan ibuku. Jangan halangi aku. Tidak, aku perlu menyandera Leo. Jika keadaan memburuk, aku bisa menggunakannya sebagai perisai. Mia, kamu mencintaiku, kan? Bisakah kamu membantuku sekali ini saja? Luke, apa yang akan kamu lakukan? Kamu hamil. Mereka tidak akan keras padamu. Percayalah. Setelah aku keluar, aku akan membawamu pergi dari semua ini. Percayalah. Maafkan aku, Mia. Masuk. Sudah kubilang, Luke itu monster. Dia akan menyakitimu cepat atau lambat. Sekarang, percaya padaku? Kamu di sini untuk menertawakan aku? Tidak, bukan. Aku datang untuk bertanya di mana Luke bersembunyi. Haha. Kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Jadi, bagaimana jika aku tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Jadi kamu rela masuk penjara? Sementara dia bebas tanpa hukuman. Luke tidak baik. Kamu juga tidak. Kenapa aku harus membantumu? Jika kamu memberitahu polisi di mana Luke bersembunyi, maka ini permohonan cuti medis jangka panjang akan saya tanda tangani. Baik, aku akan memberitahumu. Ayah, ini tidak enak. Aku mau pulang. Pulang?
Bodoh. Rumah apa yang kamu punya? Hah? Setelah aku mendapatkan tiket kapal ke luar negeri, aku akan menjadi seseorang. Kau tahu? Aku mau pulang. Aku ingin ibu. Ah, diam, oke. Ah, tutup mulutmu. Mau? Menangis lagi. Menangis lagi, dan akan kulempar kau ke bawah. Sumpah. Aku bersumpah. Luke, lepaskan anakku. Luke, lepaskan anak itu. Bagaimana kau menemukanku? Sial, Mia. Pasti dia yang mengadu. Luke, kau tidak akan lolos. Letakkan anak itu sekarang. Menyerahlah. Berhenti melawan. Apa yang kukatakan? Apa kau tidak mengerti? Jika kau mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Luke, itu anakmu sendiri. Apa kau cukup tega untuk membunuh darah dagingmu sendiri? Queen, kau memaksaku. Mengapa kau melakukan ini padaku? Mengapa kau? Ibu! Luke, tidak ada yang memaksamu. Sadarlah, jika bukan karena kesalahanmu sendiri, grup Smith tidak akan bangkrut, dan kau tidak akan menjadi sebegini kacau. Tidak. Aku tidak salah. Ini semua salahmu. Luke, letakkan anak itu. Belum terlambat. Tidak ada jalan mundur. Petugas. Aku sudah kehilangan segalanya sekarang. Hahaha. Queen, karena kau tidak membiarkanku hidup tenang, maka kau dan anakmu bisa masuk neraka bersamaku. Matilah. Tidak. Tidak. Pergi ke neraka. Luke. Sayang, sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Lepaskan. Queen. Ibu! Kau menang. Aku kalah. Luke. Kau bahkan tidak mau menyayangi anakmu sendiri. Kau pantas mati. Kau pria jahat. Bawa dia pergi. Blake, akhirnya kau sadar. Queen, jangan menangis. Aku baik-baik saja. Dasar brengsek. Kau tahu berapa lama kau tidak sadar? 3 hari. 3 hari penuh. Aku khawatir setengah mati. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku masih harus melindungimu seumur hidupku. Holly, ada apa dengan matamu? Kamu baik-baik saja. Queen, masuk dan lihat sendiri. Apa? Bapak Wilson, kenapa kamu sudah sepagi ini? Semuanya baik-baik saja? Aku? Queen. Aku. Ada apa? Katakan saja. Ini adalah... Queen, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu. Queen, aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Aku. Queen, aku tahu, ini semua terlalu mendadak. Jangan merasa tertekan. Begini, apakah kamu setuju atau tidak? Aku, Blake Wilson, telah menetapkan hati padamu. Sisa hidupku, aku akan melindungimu. Blake, kenapa kamu masih sama seperti waktu kita kecil? Begitu ceroboh? Lukamu baru sembuh, dan jika kamu terus main-main, itu akan robek lagi. Maaf, aku. Jika kamu terus di rumah sakit setiap hari, bagaimana kamu akan melindungiku? Hah? Apa katamu? Untuk apa kamu memegang cincin itu? Pasangkan padaku. Kamu, maksudmu apa? Kamu tidak mengerti? Ibu Devi setuju. Oh. Oh,